nggak bisa diputar ulang, seakan-akan pandeminya di skip gitu, nggak bisa. Pasti ada perubahan. Nah, dari tadi diskusi juga kita melihat bahwa perkumpulan yang sama di antara kita adalah bagaimana mensinkronkan waktu. Iya, bentrok, dan di sini kita sepakat bahwa kita prioritas gitu. Kecewa gitu ya, kok gini gitu ya, tapi tetap selalu melihat kepada Kristus. Kategorial itu membawahi ada 4 komisi, itu ada komisi anak, komisi kaum muda, komisi dewasa, sama komisi lansia atau senior. Di bidang kategorial sendiri ada saya sama Pendeta Guntur dari GKI Cinere. Lalu memang biasanya kami disebutnya sebagai majelis pendamping bagi 4 komisi ini. Memang kami selalu berkoordinasi untuk 4 komisi ini, baik dalam kegiatan-kegiatan rutin maupun acara-acara besar. Lalu untuk acara hari ini sebenarnya pengen mempertemukan aja sih, setelah 2 tahun menjadi pengurus kayaknya mereka belum bertemu satu sama lain di antara pengurus komisi, jadi kita mempertemukan hari ini biar mereka ketemu, kenal muka dengan muka, nama dengan nama, sehingga pada akhirnya nanti setahun ke depan masih ada 1 tahun lagi mereka bisa mengerjakan bagiannya, saling menopang, saling mendoakan di masing-masing komisi gitu sih. Pakai nyanyian ya, perkenalannya pakai nyanyian. Jadi kita sama-sama bertemu dalam pastinya semua sama-sama. Tapi begitu lagi nyatanya mulai mana dari itu komisi yang saya sebut.
Roman ini, gimana perasaannya? Udah mulai capek belum? Berasa capek gak sih? Biasa aja. Masa? Biasa aja. Saya tuh agak nggak bisa diputar-putar, nggak seakan-akan pandeminya di skip gitu, nggak bisa. Pasti ada perubahan. Pasti ada hal-hal yang kemudian kita belajar dari situ, kita memperbarui sesuatu. Makanya tema kita sebenarnya adalah life is never flat. Kita menghitungkan dari satu bacaan. Cukup satu ayat aja. Ada apa enggak? Ya pokoknya jalan. Kan bukan cuma sekadar ada aja. Bagaimana berdampak. Jadi pelayanan itu bukan supaya mengisi waktu kita, enggak. Kita dipanggil kok. Dipanggil. Resikonya pasti jelas. Jadi lebih ribet. Ngurusin ini, ngurusin itu, atau kita rapat yang klasis. Ini kita bikin laporan yang begini. Ayo, di deadline ini programnya harusnya bulan November nih, kok belum gerak nih. Akan lebih rumit. Pelayanan itu apalagi di klasis dengan ketemu orang-orang dari gereja lain, teman-teman dari jemaat-jemaat lain, sebagai sebuah ajang untuk kita memperluas koneksi. Jadi lebih kenal. Jadi kalau misalnya nih dari gereja asal saya sebut aja Serpong gitu ya. Wah, ini kalau misalnya apa-apa tiba-tiba di sini wah butuh sesuatu dari gereja terdekat atau apa tuh kita jadi teman gitu. Dan Bapak Ibu kan bukan cuma urusan di gereja aja kan, urusan yang lain-lain. Jadi kenal, jadi tahu. Terus koneksi kita lihat bright side, kita lihat sisi positifnya dari pelayanan ini. Makin kenal barunya dia, makin kenal. Siapapun juga pasti punya masalah prioritas aja. Sekarang ini waktunya kita untuk memprioritaskan yuk kerjain pekerjaan praksis apa, program praksis apa yang kita kerjain malam. Tinggal tahun lagi kan? Tinggal beberapa bulan lagi, tinggal hitung bulan malah, ya kan? Semangat. Apalagi udah ketemu orang-orang. Kalau zaman pandemi, saya wajar kenapa nggak semangat, bingung. Sekarang udah ketemu, masa masih nggak semangat, ya? Nah, saya bersyukur dalam masa tinggal beberapa bulan lagi. 3 tahun lagi. Aja ya. Karena saya bersyukur selesai jadi klasis berarti selesai juga saya di Jemaat. Iya, karena saya ditambah setahun nih, jadi selesai di klasis saya selesai di Jemaat. Jadi sebenarnya kegembiraan buat saya. Saya bersyukur. Saya harusnya habisnya Juli tahun lalu, tapi karena di klasis saya ditambah setahun. Di Juli tanggal 20 atau 19 curhat ya. Saya udah pusing. Bagaimana membagi waktu antara pelayanan di gereja masing-masing dengan di GKI Klasis Jakarta 2. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pembagian pelayanan di bidang Bapak Ibu. Misalnya komisi dewasa tuh cara membaginya gimana sih, strategi membagi pelayanan-pelayanan seperti apa sih. Lalu yang keempat adalah komitmen apa yang akan Bapak Ibu saudara-saudari lakukan dalam masa beberapa bulan terakhir pelayanan di GKI Klasis Jakarta 2. Nah, Bapak Ibu boleh sharing seperti ini, saya bilang boleh difoto dulu boleh. Jadi ketua lagi. Jadi tetap aja di situ sih. Jadi begini, saya kan biasanya memang gimana ya? Itu grade sessionnya. Jadi saya juga masuk ke komisi dewasa klasis itu karena saya satu yang penggiat wanita di Kebayoran. Sama jangan pas saya lagi makan ini, saya begini. Udah masuk nih Kak. Oh my god, joget-joget juga dimasukin dia. Kalau dari kita anggota karena kami anggota ya. Kalau kami anggota jadi kami ikut aja sebenarnya.
punya pendapat bahwa secara pembagian waktu kita nggak punya masalah, tapi kita cukup mungkin agak struggle dengan tim kita sendiri gitu. Jadi ada kalanya mungkin kita berempat, berlima, bertiga, tapi ada sebagian yang tidak mengerjakan dengan selalu aktif di bagiannya. Jadi kadang-kadang perlu saling membackup. Dan kemudian kalau bicara soal pembagian pelayanan, itu tadi strateginya kita saling membackup. Kemudian kalau komitmen, rasanya masing-masing masih punya ada beberapa utang program yang belum dilakukan. Itu mau kita coba selesaikan, walaupun ada rasanya juga mungkin setelah 3 tahun ibarat orang lari sudah mulai tengah-tengah, tapi belum ternafas ya. Nah dari tadi diskusi juga kita melihat bahwa pergumulan yang sama di antara kita adalah bagaimana mensinkronkan waktu antara kita masing-masing, karena mungkin kita datang dari berbagai latar belakang gereja yang berbeda dan masing-masing di gereja kita masing-masing kita sibuk dengan pelayanan. Jadi menyamakan waktu itu juga sebuah pergumulan tersendiri. Kemudian ada beberapa masukan untuk ke depan, mungkin kita juga punya aturan bagaimana supaya proses rekrutmen atau proses pencarian calon-calon pengurus berikutnya bisa berjalan lancar. Ada diusulkan kunjungan konsep masing-masing gereja. Kemudian juga tadi ada usulan bagaimana mungkin misalnya setelah kita punya sebuah acara ada semacam acara evaluasi dan pembubaran bersama dengan panitia. Kemudian juga tetap kalau ditanya tentang perasaan, kita tetap bersukacita dan semangat melayani itu tetap terus ada di hati kita karena memang komitmen ya, itu base-nya karena komitmen kita mau melayani lewat pelayanan klasis Jakarta 2. Itu aja. Yang kedua, bagaimana membagi waktu antara pelayanan di gereja masing-masing dengan di GKI Klasis Jakarta 2. Jujur kita memang sometimes suka bentrok dan di sini kita sepakat bahwa kita prioritas gitu. Misalnya di gereja masing-masing kita punya pelayanan seperti saya misalnya komisi anak, terus komisi anak di klasis. Jadi mana yang lebih cepat dan yang harus dibuat deadline-nya itulah yang jadi prioritas kita. Gitu. Jadi memang untuk membagi waktu susah, tapi puji Tuhan kita bisa melewati sampai saat ini. Terus yang ketiga, bagaimana pembagian pelayanan di bidang Bapak Ibu di bidang Bapak Ibu saudara-saudari. Di situ juga kita memang banyak menghadapi kendala gitu. Menghadapi kendala, memang kadang kan tiap-tiap orang memiliki kesibukan masing-masing, punya baik itu pekerjaan masing-masing, punya pelayanan di gereja masing-masing. Kadang-kadang memang tidak bisa ada saatnya misalnya yang satu orang ini misalnya untuk buat kita mau rapat atau apa, kadang kakak yang ini gak bisa ditelepon udah sebulan kayaknya gak ada ini gitu, gak ada kabarnya. Nah jadi kita yang BPH yang lain itu harus ya udahlah, misalnya contoh kali ini gak bisa hubungi, ya udahlah aku sama Kak Bosman kita bikin aja ininya deadline-nya, mungkin kali ini lagi sibuk atau sebaliknya begitu, sayanya mungkin gak bisa ini karena banyak acara atau banyak deadline yang lain. Kak Bosman dengan kali ini mereka ya lanjut untuk supaya program ke depan itu bisa berjalan. Dan karena kan kita punya kesibukan masing-masing, jadi intinya di sini kita bisa support satu sama yang lain. Kita bisa support satu sama yang lain dan kita saling mengerti bahwa teman kita ini lagi dalam hektik yang lain, baik itu pekerjaan atau mungkin keluarga atau pelayanan di gereja. Itu aja sih, support supaya tetap program yang sudah kita rencanakan itu bisa berjalan. Lalu yang keempat, komitmen apa yang akan Bapak Ibu saudara saudari dalam masa setahun terakhir pelayanan di GKI Klasis Jakarta 2. Untuk komitmen kita berkomitmen di masa terakhir ini
karena masih ada satu program lagi yang harus dijalankan. Jadi kita tetap semangat. Apalagi kan kita sebelumnya udah ini ya, udah ketemu dengan teman-teman dari awalnya kan cuma Zoom. Terus ketika udah acara onsite, program onsite kayaknya kita lebih semangat gitu karena udah ada tatap muka, udah bisa sharing, bisa ngobrol, itu lebih semangat sih. Kalau dari saya pribadi kemarin sesudah onsite acara di GKI Cinere yang lomba vokal group dan CCA, karena sudah ketemu face to face dengan teman-teman dari gereja lain, kita semakin semangat untuk pelayanan, untuk pelayanan ke depan, untuk mencarikan bidat ke depan, dan untuk terus menjalin, dan kita tetap keep on touch di luar pelayanan itu sendiri supaya relasi kita semakin baik ya, gitu. Itu aja dari bagian sekretaris. Terima kasih. Ayo. Selanjutnya adalah para penggerak kita di masing-masing bidang, para ketua kami persilakan. Dan programnya Berarti baliknya kita lagi izin. Oke, selamat siang anak-anak semua. Kita sharingnya seru banget sampai lupa waktu, jadi mohon maaf nih agak panjang ceritanya. Jadi kalau dari kami ada Ibu Ros dari Komisi Usia Lanjut, lalu ada Kak Bosman dari Komisi Anak, Kak Happy Komisi Dewasa, dan saya sendiri dari Komisi Kaum Muda. Untuk yang pertama, apa yang dirasakan selama mulai di bidang kategorial ini, kami semua mengalami karena diawali dengan masa pandemi yang tidak mudah untuk kita semua. Memang awalnya cukup very challenging, cuman kami bersyukur itu juga membuat jadi rasa semangat untuk kita melayani dan pasti melayani Kristus. Setelah Habib bilang selalu melihat ke Kristus, meskipun mungkin sebagai ketua ada harus merangkap seksi yang lain gitu ya, kerjaan yang tadinya mungkin harusnya udah bidang-bidangnya sudah diplot namanya ini masuk, tapi ternyata mungkin ada satu lain hal yang sakit atau mungkin tiba-tiba ada kegiatan lain, akhirnya kita harus turun untuk membantu juga. Jadi teamworknya terus berjalan meskipun kita mengalami kendala di lapangan. Namun demikian dari kendala tersebut, salah satu hal yang tadi juga kita sharing bersama adalah bagaimana rasa saling menghargai, rasa saling meskipun kita tahu mungkin kita mungkin agak kecewa gitu ya, kok gini gitu ya, tapi tetap selalu melihat kepada Kristus. Kayak bisa selalu bilang gitu, ya apapun yang terjadi ya ini harus tetap jalan dan lakukan dengan tim yang ada. Dan ini pun yang membuat kami ketika masuk dalam tim pelayanan, dari Ibu Ros juga menyampaikan harus mencari tim yang ekspertis di bidangnya. Jadi ketika itu bisa jalan langsung gitu. Dan kami pun mencoba untuk berpikir secara strategis bagaimana ketika komisi pengurus yang mungkin tidak available itu kita coba cari solusi dengan merekrut justru ada tim baru di luar pengurus yang harapannya itu bisa menjadi salah satu penerus atau nanti regenerasi di kepengurusan yang berikutnya. Yang meskipun tidak semudah itu, tapi paling tidak kita boleh mengajak semakin banyak orang untuk mereka juga boleh terlibat langsung. Itu paling tidak engagement yang membuat mereka pun jadi melihat sepertinya pelayanan di Francis gitu. Lalu kemudian ini agak jawab ke ada pertanyaan nomor 2 langsung dijawab, dan bagi 3 gitu ya. Sekalian sebelum masuk ke yang pertanyaan terakhir, komitmen. Jadi pembagian pelayanannya pun ya kita bersyukur tadi Kak Bosman menyampaikan meskipun diawali dengan masa pandemik yang kita harus menjaga social distancing, tapi di sisi lain ada perkembangan teknologi yang memungkinkan kita untuk berzoom gitu ya, untuk kita bisa beronline meeting. Jadi satu sisi lain juga ternyata membuka
satu pelayanan baru yang juga itu tidak kalah efektifnya juga kalau dilihat dari konteks ketika saat pandemi gitu ya. Dan ya itu kita juga butuh sesi face to face seperti ini yang sangat disyukuri. Mungkin secara timing mungkin sudah menjelang akhir, tetapi tentunya semuanya itu indah pada waktunya kita lihat ya. Dan komitmen kita semua sama-sama berkomitmen sepertinya karena ibaratnya sudah menjelang akhir pelayanan, jadi semuanya sangat excited untuk kita harus mengerjakan program terakhir juga dengan semangat, dengan antusias, dengan harapan ini akan melengkapi 2 tahun pertama di mana kita sudah tadi ada retreat gitu ya. Kak Happy menyampaikan how to be a servant leader, betul ya Kak, itu sangat bagus sekali. Kemudian akan ada juga komisi anak akan ada satu program juga yang terakhir. Kami pun di kaum muda dari komisi usia lanjut, tapi belum sempat disampaikan. Tapi masih ada satu program lagi ya, retreat juga. Oh, pada retreat semua ya, itu juga retreat sih gitu ya. Dengan harapan ini juga akan bukan hanya mengakhiri periode pelayanan 3 tahun itu, tapi juga menjadi jembatan untuk masuk ke periode pelayanan berikutnya, ke pengurusan berikutnya, sehingga handovernya sama seperti nama Kak Happy, di awal happy, di akhir juga harus happy, dan nanti melanjutkan harus lebih happy lagi seperti ini. Karena bagaimano juga kita happy karena melayani Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Ezra dan kakak-kakak yang lain sudah menyampaikan dan bagaimana saya berharap tadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa membagi beban yang sama. Makanya kenapa ketua sama ketua, sekretaris sama sekretaris, bendahara sama bendahara dan anggota sama anggota harus bisa membagi beban yang sama. Dan makanya usulan tadi Kak Anto soal fleksibilitas anggaran pasti muncul dari bendahara. Mungkin itu nggak muncul kalau nggak digabung kan? Muncul lah usul-usul itu. Nah mungkin saya nggak tahu gimana nanti ke depannya BMK karena pasti ada pengurus baru. Berharap sih, saya juga merasakan harusnya saya lebih fleksibel ya. Memang agak sulit, tapi itu adalah peraturan yang harus kita. Jadi terima kasih Bapak Ibu dan nanti masih ada nyanyi ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita mau mengundang Pendeta Manda ke depan. Kita mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini. Kita beri tepuk tangan buat Pendeta Manda. Kita terima kasih Bu Nanis untuk memberikan kepada Pendeta Manda. Di dalamnya ada apa ya ini ya? Boleh bisa difoto dulu. Terima kasih Pendeta Manda untuk pelayanannya hari ini. Baik, terima kasih Pendeta Manda, terima kasih Bu Nanis. Saya memberi ada pesan-pesan sebelum berakhirnya masa pelajaran. Hai, sedap. Kayaknya Pak ini mau Yang lanjut aja masih bisa. ya Bapak Ibu, mumpung cuma saya majelis pendampingan di sini. Saya mengucapkan terima kasih sudah 2 tahun ini membersamai dengan saya. Maafkan saya kalau ada kurang-kurang bersama Mas Gibor. Masih ada sampai Juli Bapak Ibu, masih ada beberapa program yang harus dikerjakan. Mari berkoordinasi. Kalau saya balasnya lama, Mbak Dian suka ngelek saya kalau saya balasnya lama. Biasanya itu saya balas, cuma saya balasnya dalam hati. Tapi kalau Mbak Dian colek, saya pasti langsung balas. Ya, kamu sangat ibra sekali. ya saya bersyukur bisa pusing sih. Ada 4 komisi harus didampingi. Mas Krisna, sorry kalau tengah malam kirim email. Mas Krisna, Iya, nggak apa-apa. kirim email ya. Saya pusing sih terus terang. Ini pengalaman pertama saya. 4 komisi langsung dihajar bareng-bareng. Paling muda. Paling muda pula mendampingi yang secara umur ternyata lebih tua daripada saya. Tapi saya bersyukur banyak belajar, banyak skipnya juga. Tapi biarlah kita bisa sama-sama berjalan. Saya tidak lanjut. Saya selesai sampai di bulan Juli. Mungkin nanti ada teman-teman yang lanjut dalam bidang pelayanan.
Kalau komitmen ke depan apa aja Bu setelah mengikuti sesi ini selama di Klasis? Saya akan berusaha melayani sebaik mungkin karena kebetulan yang saya geluti adalah bidang komisi dewasa. Jadi saya ingin sekali melakukan lebih banyak untuk komisi dewasa. Di Klasis banyak sukanya atau banyak dukanya nih Bu? Sukanya yang pasti, karena banyak teman-teman dari anggota gereja lain yang satu payung, jadi itu menyenangkan, bisa berbagi pengalaman, kemudian berbagi program, berbagi banyak hal. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama.